Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadania, NIM 171111163200029. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah psikolinguistik yang mana akan membuat sebuah video tentang simulasi gangguan berbahasa. Langsung saja kita ke pengertian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan berbahasa disebabkan oleh faktor medis dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dengan sejalan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditory yang akan dapat mendengar kata-kata dengan baik dan juga dapat menirukan kata-kata itu. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1948, gangguan berbahasa itu dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar atau tidak sukar. Yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik dan gangguan berbicara psikogenetik. A. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Maka gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pita suara, pada lidah, dan pada rongga mulut dan kerongkongan personalita. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal, yang kedua akibat faktor laringal, yang ketiga faktor lingual, dan yang keempat resonansi. B. Akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain yang pertama, berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Umpamanya kalimat "kemarin pergi saya sudah beberapa kali ke sini", ucapnya dengan menjadi "kemarin sadada beralih di sini". Berbicara serampangan ini karena kerusakan di sebelum atau bisa juga terjadi sehabis terkena kelumpuhan ringan sebelah badan. Misalkan kita berbicara "sudah mandi saya tadi, kemudian saya makan", kemudian menjadi kalimat "sadada mandi saya, apa-apa mau makan", begitu. Yang kedua ada berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Suaranya mula-mula tersendat-sendat, kemudian terus-menerus, dan akhirnya tersendat kembali. Oleh karena itu, berbicara seperti ini dapat disebut propulsif. Yang mana contohnya pada saat berbicara mereka akan tersendat-sendat. Kemudian jika memulai satu gerakan, mereka akan bergerak terus tersendat-sendat. Misalkan kalimatnya "saya ingin pergi", tersendat pada "saya ingin", tersendat "pergi", tersendat begitu. Yang ketiga ada berbicara mutis. Penderita gangguan ini tidak berbicara sama sekali atau bisa disebut membisu, yakni sengaja tidak mau berbicara. Tetapi mereka juga tidak menggunakan bahasa isyarat seperti gerak-gerik dan sebagainya. Mereka sengaja seperti terlihat bisu, padahal mereka sengaja membisu.
Dan yang ketiga ada gangguan psikogenetik. Psikogenetik ini sebenarnya tidak bisa disebutkan sebagai suatu gangguan berbicara, mungkin lebih tepatnya sebagai variasi para berbicara yang normal. Yang pertama ada berbicara manja, misalkan mengucapkan saya ingin makan kemudian menjadi saya ingin mamam, atau sudah mandikah tadi kemudian diucapkannya dengan sudah mandikah gitu. Yang kedua berbicara kemayu, biasanya berbicara kemayu ini diucapkan oleh laki-laki yang sengaja atau menjadi kebiasaan mereka, seperti mengubah-ubah suara atau mengubah-ubah penyampaiannya. Biasanya kan kalau laki-laki lebih terlihat lebih gentle, tetapi kalau berbicara kemayu seperti berbicara seperti keperempuan-perempuanan. Contohnya seperti cebel deh. Kemudian ada berbicara gagap. Gagap ada berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, yang mana banyak faktor yang menjadikan berbicara gagap. Yang pertama ada faktor stres. Kedua, pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat. Dan yang ketiga, adanya kerusakan pada bagian belahan otak. Contohnya seperti aku ingin, berarti saat ingin mengucapkan suatu kata mereka akan tersendat-sendat untuk menyampaikannya. Dan yang keempat berbicara latah, sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Misalkan copot, kemudian orang yang mempunyai latah akan mengatakan copot juga dengan terkaget-kaget. Baik, saya akan mensimulasikan apa saja gangguan berbahasa. Yang pertama yang saya akan simulasikan adalah berbicara manja, seperti ini ya. Tolong simak dengan baik. Aduh, aku udah cembuh dari sakit nih. Aku besok mau beli es krim yang banyak. Begitulah simulasi dari berbicara manja, yang mana biasanya itu diucapkannya kepada orang-orang terdekatnya, tetapi ada juga yang menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini seperti dilebih-lebihkan, semisal begini. Duh, cantik sekali, tetapi dengan nada yang lebih dilembut-lembutkan. Dan yang ketiga ada berbicara gagap, seperti aku sudah makan tadi, tetapi masih lapar. Kemudian berbicara latah, copot. Nah, berbicara latah ini umumnya orang yang terkejut dan mengikuti omongan apa yang didengarnya. Baik, sedikit saya mengulas kembali tentang pengertian simulasi apa saja yang saya lakukan tadi. Yang pertama ada berbicara manja. Disebut berbicara manja karena adanya kesan anak atau orang yang melakukan meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya anak-anak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan, terdengar adanya perubahan pada cara bicaranya. Dengan berbicara demikian, dia mengungkapkan keinginannya untuk dimanja. Gejala ini seperti kita dapati juga pada orang tua pikun atau jompo. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat cerebral. Namun bagaimana struktur organisasinya belum diketahui dengan jelas, masih dalam penelitian. Yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah gemulai dan ekstra menunjang. Meskipun berbicara seperti ini bukan gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda adalah kaum pria. Yang ketiga, berbicara gagap.
Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Kemudian B. Gangguan akibat multifaktorial. Tadi kan yang kita bahas yang pertama yang tentang berbicara manja dan lain adalah gangguan psikogenetik. Kemudian kita akan lanjut ke gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Yang pertama ada berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali dan artikulasinya rusak, tambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada penderita penyakit Parkinson. Pada penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan, namun bila sudah bergerak maka ia dapat terus-menerus tanpa henti. Pada waktu berbicara, ciri khas ini akan tampak pula. Artikulasi sangat terganggu, elastis otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagian besar lenyap. Suaranya mula-mula tersendat-sendat, kemudian terus-menerus, dan akhirnya tersendat-sendat kembali. Oleh karena itu, cara berbicara seperti ini disebut propulsif. Ketiga, berbicara mutis. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat seperti gerak-gerik dan sebagainya. Kemudian berbicara latah-latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain, tapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri atas syaraf repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Latah ini punya korelasi dengan kepribadian histeris. Kata ini merupakan excuse atau alasan untuk dapat berbicara dan bertingkah laku porno yang pada hakikatnya berimplikasi investasi seksual. Yang keempat ada faktor neurik familial. Tadi yang disebabkan adalah berbicara mutis. Faktornya ada faktor neurotik familial, adanya kerusakan pada belahan otak yang dominans. Masuk pada pembahasan gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Untuk dapat berbahasa, diperlakukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti darah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afusia. Dalam hal ini, Broca sendiri menamai afemia. Oleh Benson, afasia ini dibedakan atas afasia ekspresi atau afasia motorik, yang dulu dikenal sebagai afasia tipe Broca, dan afasia reseptif atau afasia sensorik yang dulu dikenal sebagai afasia Wernicke. Berikut dibicarakan jenis-jenis afasia itu. Yang pertama, ada afasia motorik. Kerusakan pada bagian otak dominan yang menyebabkan terjadi afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah Broca, atau pada lapisan daerah permukaan daerah Broca, atau juga daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Ada 3 macam afasia motorik ini. Yang pertama, afasia motorik kortikal adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia motorik kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan.
Yang kedua, afasia motorik subkortikal. Pada afasia motorik subkortikal, penderita tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan dengan membeo. Kemudian ada afasia motorik transkortikal. Afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. B. Afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke dan pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Jumlah verbalnya itu merupakan bahasa baru yang tidak dipahami oleh siapapun. Jumlah verbalnya itu terdiri dari kata-kata dan yang mirip ada yang tepat dengan perkataan suatu bahasa. Neologisme itu diucapkan dengan irama, nada, dan melodi yang sesuai dengan bahasa asing yang ada. Sikap mereka pun wajar-wajar saja, seakan-akan dia berdialog dalam bahasa yang saling dimengerti. Afasia itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pikun. Orang yang pikun banyak sekali menunjukkan seperti gangguan agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurunnya zat-zat kimia dalam otak. Kemudian di sini ada suatu contoh yang mana anak terasing tidak sama dengan anak tuli yang dibicarakan pada subbab terdahulu. Anak tuli masih bisa hidup dalam masyarakat manusia. Maka meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia masih dapat berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Sedangkan anak terasing menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena dia tidak pernah mendengar suara ujaran manusia. Beda dengan anak terasing yang tidak pernah mendengar suara orang dan anak tuli adalah bahwa anak tuli dirugikan karena tidak bisa mendengar suaranya sendiri maupun suara orang lain. Suara-suaranya sendiri hanya bisa dirasakan sebagai gerak-gerak berat dan otot daging mulut. Suara anak tuli tidak seberapa kuat jika dibandingkan dengan suara anak yang tidak tuli. Suara-suara tuli lekas sekali berhenti, meskipun dia tetap mampu merasakan gerakan mulut dan suara-suaranya waktu sedang mengeluarkan suara itu. Dia merasakan gerak mulut itu karena adanya rasa akan getaran-getaran organ membentuk suara, atau karena dia melihat gerak mulut orang lain dan lalu dia menirukannya. Pada anak tuli tidak ada cukup motivasi agar suara-suaranya bisa berkembang. Hal ini berbeda dengan anak normal yang tercera dari masyarakat atau tersingkirkan dari masyarakat. Dia dapat mengeluarkan suaranya tetapi tidak pernah bersuara. Orang dari sekitar anak itu sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berbicara. Tanpa mendengar suara-suara orang sekeliling, tidak mungkin kemampuan berbicara dapat berkembang. Jadi anak terasing karena tidak ada orang yang mengajak dan diajak berbicara, tidak mungkin dapat berbahasa karena dia sama sekali terasing dari kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan cepat dia menjadi sama sekali tidak dapat berbahasa. Otaknya menjadi tidak lagi berfungsi dengan manusiawi karena tidak ada yang membuatnya atau memungkinkannya berfungsi demikian. Maka sebenarnya anak terasing yang tidak punya kontak dengan manusia bukan lagi manusia, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Anak terasing tidak sama dengan orang primitif, sebab orang primitif masih bisa hidup dalam suatu masyarakat. Meskipun kebudayaan sangat rendah, tetapi dalam suatu lingkungan sosial, anak-anak mempunyai sebagai kemungkinan untuk menjadi manusia hanya selama masa kanak-kanak. Selepas umur 7 tahun, anak itu dapat dididik mempelajari kebudayaan yang lebih tinggi. Menurut Chauchat, tahun 1943 halaman 68. Nah, itu tadi pembahasan atau pengertian dari macam-macam gangguan berbahasa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, untuk penanganannya, jika itu gangguan berbahasanya disebabkan oleh faktor lingkungan, maka masih bisa disembuhkan dengan cara kita memperkenalkan kembali dan sering mengajak
seseorang itu atau anak itu berbicara. Sedangkan jika itu akibat faktor medis, maka mau tidak mau kita itu harus bisa kembali ke medis, dengan kata lain melakukan cek ke ahlinya, bisa psikiater tergantung di mana mengalami gangguannya, dan juga kita harus melakukan terapi agar dapat menghilangkan gangguan berbahasa tersebut. Umumnya seperti saya ini juga mengalami gangguan berbahasa, yang mana pada artikulasi saya tidak bisa menyebutkan huruf R dengan sempurna. Dan juga selain huruf R, ada orang yang mengalami gangguan berbahasa dengan tidak bisa menyebutkan huruf S dengan sempurna, seperti melafalkannya menjadi huruf S, bukan S. Dan saya mengalami gangguan pada huruf R, yang mana saya tidak bisa mengatakannya dan menjadi samar-samar. Umumnya gangguan berbahasa tersebut dapat terjadi karena kerusakan pada alat ucap dan dapat disebabkan oleh faktor lingkungan tadi. Sekian video dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.